banyak sih. I mean in terms of feminism itu juga ada banyak loh cabangnya. Ada yang liberal feminist gitu, white feminism, yang dia benar-benar dismissing identity lain selain her and his whiteness gitu. Jadi kalau ada orang yang dia being black atau misalnya BIPOC gitu kan, black indigenous people of color, udah jelas dia layer of oppressionnya lebih banyak gitu kan. Terus dia nggak acknowledging itu, dia cuma bilang nanti, oh gue yang paling oppressed gitu dibandingkan orang-orang ini gitu. Ada yang dia feminist Marxism, susah banget namanya, feminist Marxism, dia anti kapitalis gitu. Terus dia merasa bahwa yang namanya kapitalis itu, atau misalnya sekarang the idea of empowering perempuan untuk menjadi CEO, untuk menjadi apa gitu, itu kan adalah catering to capitalism yang ujung-ujungnya yaitu buat jadiin perempuan itu budak korporat lagi gitu kan, nggak memberikan dia pilihan dan nggak memberikan dia kayak allowing herself untuk define sendiri sukses buat dia sebagai perempuan apa gitu, cuman buat jadi orang-orang sukses kapitalis doang gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang feminis muslim misalnya, jadi dia kayak combining muslim values dengan feminism itu, yang banyak yang beririsan kalau buat aku pribadi. Jadi dan permasalahannya tapi yang aku lihat kan value feminism ini kayaknya kan baru mulai meruak gitu ya, terutama di media sosial dengan orang-orang awam yang bukan aktivis gitu seperti kita ini, barulah dikenalkan oh feminisme begini gitu. Permasalahannya aku lihat adalah orang-orang itu kayak terlalu mengkotak-kotakan gitu loh. Feminisme itu seperti ini ya gitu, yang harus dari barat, yang harus liberal, yang harus my body my choice, terus orang-orangnya telanjang bahkan, atau yang pingin orang-orang liar gitu ya. Padahal kayak yang aku bilang, yang namanya suatu isme itu kan hampir nggak ada yang absolut, pasti tuh mereka banyak yang beririsan gitu. It's very complex dan tergantung konteksnya apa gitu. Tapi at the end of the day, value keadilan gender itu sendiri feminisme itu sendiri adalah dimana perempuan dan laki-laki itu dilihat sebagai individu aja gitu loh. Sebenarnya intinya itu kesetaraan aja. Jadi kalau laki-laki katanya dia bisa thriving in terms of career, let also women to be thriving in terms of career gitu. Jangan nanti kita bilang ya perempuan di rumah aja, karena kan kalian memang takdir dan fitrahnya itu sebagai ibu dan istri, jadi kamu nggak boleh kerja. Nggak bisa gitu juga. Feminisme itu disebut misalnya kalau perempuan itu misalnya di dalam keluarga gitu ya, yang ada anak dan segala macam, kalau perempuannya itu dia boleh ngurusin anaknya, laki-laki juga boleh ngurusin anaknya. Makanya makanya ada banyak feminisme yang dia fighting for nggak cuma parental leave buat si perempuannya gitu kalau dia berkarir, tapi laki-laki juga gitu. Karena buat raising a kid gitu bukan cuma urusan ibunya, tapi bapaknya juga gitu. Sebenarnya cuma ngeliatin orang itu setara aja sih intinya itu. Karena di dunia ini banyak banget deh, dari masalah pandangan kita, dari masalah baju, dari masalah entertainment, masalah ini itu tuh semua tuh pasti ada bias gendernya gitu. Dan feminisme untuk mencoba untuk meluruhkan itu sebisa mungkin. Terus ada yang bilang kan gini kan, ngapain butuh feminisme, lu teriak-teriak feminisme kalau lu aja masih butuh gerbong perempuan gitu, atau angkat galon aja masih butuh laki-laki gitu kan. Ya kenapa ada gerbong perempuan itu kan karena nggak ada feminisme, maksudnya karena tidak ada kesetaraan gender. Kalau misalnya nih kesetaraan gender ada, kalau misalnya semua nih ya, ini nggak mungkin sih, utopia nih, semua orang sadar gitu, perempuan harus dihargai, cowok harus dihargai, semua segala macam tuh orang tuh bisa functioning secara normal. Nggak butuh kita yang namanya gerbong perempuan. Semua orang udah tahu kok, yang namanya kalau ada ibu hamil gitu atau ada nenek-nenek ya disuruh gitu kan, ya udah bu duduk duluan, atau yang namanya ada bokong perempuan ya jangan dicoel gitu kan. Tapi kan ini sayangnya masih banyak terjadi. Makanya orang-orang yang diopresi, orang-orang yang marginalized, in this case perempuan, ya dikasih affirmative action gitu. Ibaratnya gini, kalau ada program beasiswa ini kan, sekolah di Harvard gitu misalnya, yang namanya beasiswa, kalau misalnya ada kesenjangan ekonomi, sosial ekonomi, adilnya kan beasiswa dikasih ke orang yang kurang beruntung, ya nggak sih? Ke orang yang dia nggak bisa bayar sekolah. Ngapain dia ngasih beasiswa ke anak pejabat, orang dia bisa bayar sendiri nggak pakai beasiswa kan gitu. Nah, karena ibaratnya kalau misalnya tidak ada nih namanya kesenjangan sosial ekonomi, beasiswa nggak mungkin ada.
Ibaratnya beasiswa buat orang-orang yang kurang beruntung nggak mungkin ada. Orang semuanya senjang semua, yang satu punya duit 10.000, yang itu juga 10.000, semua punya duit 10.000 gitu. Tapi karena ada kesenjangan sosial dan ekonomi itu, makanya ada yang namanya beasiswa. Ibaratnya begitu. Makanya menurut aku tuh kayak argumen-argumen gerbong perempuan apa segala macam itu tuh aneh gitu. Kayak oksimoron gitu jatuhnya. Gitulah. Panjang feminisme sebenarnya, tapi intinya itu.